Oke, hari ini kita akan beralih ke materi yang baru. Alhamdulillah kemarin kita sudah melaksanakan PH pertama, yaitu tentang operasi hitung dan operasi hitung campuran bilangan bulat. Hari ini kita akan mulai lagi ke materi yang berikutnya, masih tentang bilangan bulat tapi dengan submateri yang baru. Apa itu? Kita perhatikan. Oke, kali ini kita akan membahas materi tentang KPK dan FPB. Sebelum ke materi KPK dan FPB, Ibu mau tanya dulu, Kakak tahu apa kepanjangan dari KPK? Ya, KPK itu kelipatan persekutuan terkecil, dan FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Dan untuk mengerjakan materi KPK dan FPB ini ada satu syarat materi yang kakak wajib kudu mesti harus paham. Apa itu syarat materinya? Yaitu tentang syarat materinya adalah tentang bilangan prima. Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh angka 1 dan bilangan itu sendiri. Ibu tuliskan biar kakak paham. Oke, jadi bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh angka 1 dan bilangan itu sendiri. Sekarang kita lihat ya contoh dari bilangan prima. Bilangan prima yang bisa dibagi angka 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya, dimulai dari angka 2, lalu 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 dan seterusnya. Angka 2 tidak bisa dibagi angka yang lain kecuali angka 2 hanya bisa dibagi angka 1 dan angka 2 saja. Bilangan spesial. Bilangan prima itu bilangan spesial. Kenapa? Karena hanya bisa dibagi oleh 2 angka, yaitu angka 1 sebagai angka identitas perkalian dan pembagian serta angka itu sendiri. 2 bisa nggak dibagi angka 3? Tidak bisa. Contoh yang lain lagi, angka 3. Angka 3 ini juga sama, hanya bisa dibagi oleh angka 1 dan angka 3 saja. 3 tidak bisa dibagi angka 2. Makanya angka 3 adalah angka prima, bilangan prima. 5 juga sama, hanya bisa dibagi oleh angka 1 dan angka 5. 5 dibagi 1 adalah 5 dan 5 dibagi 5 adalah 1. 5 tidak bisa dibagi 2, dibagi 3, dibagi 4, tidak bisa. Makanya angka 5 adalah angka prima. Begitu juga dengan 7,
13, 17, 19, 23, 29, 31 dan seterusnya. Masih banyak sekali angka prima, tapi Ibu cukup memberikan contoh sampai angka 31 saja. Karena untuk materi KPK dan FPB biasanya juga yang dipakai itu kebanyakan hanya angka 2, 3, 5, 7 gitu. Kalau kakak lihat format bilangan prima, rata-rata dia bilangan ganjil. Ya, kecuali angka 2. Cuma 1 angka genap yang termasuk dalam bilangan prima. Selebihnya adalah angka ganjil. Tapi tidak semua angka ganjil masuk bilangan prima. Contohnya kita lihat 2, 3, 5, 7. Ada 1 yang terlewat angka ganjil. Angka berapa? Angka 9. Angka 9 angka ganjil karena tidak habis dibagi 2. Tapi angka 9 bisa dibagi 3, yaitu 3. 9 habis dibagi 3. Karena bisa dibagi angka lain selain 1 dan 9, maka 9 bukan bilangan prima. Paham ya Kak ya untuk konsep bilangan prima? Oke Kakak, sekarang kita akan mulai ke contoh KPK dan FPB. Bagaimana cara kita menghitung, menentukan nilai KPK dan FPB. Oke, Ibu akan mulai satu persatu contohnya ya. Tentukan KPK dan FPB dari 40 dan 60. Tentukan KPK dan FPB dari 40 dan 60. Pertama kita tulis dulu angkanya 40 dan 60. Kemudian kita batasi dengan garis. Seperti itu. Ya, karena angkanya 2, cukup 2 wilayah saja. Nah, di sini baru kita akan tentukan pembagi atau faktor dari 40 dan 60 dengan menggunakan bilangan prima. Kenapa? Karena materi KPK dan FPB hanya menggunakan faktor dari bilangan prima. Makanya tadi sebelum Ibu mulai ke KPK dan FPB, kita awali dulu mengetahui tentang bilangan prima. Sekarang kita lihat 40 dan 60 bisa dibagi angka berapa? Oke? Bu, bisa dibagi 10. Kita cek. Adakah angka 10 di sini? Tidak ada. Maka jangan dibagi angka 10. Bu, bisa dibagi 2? Boleh. Dibagi 2 karena memang bisa. Tulisnya di samping garis dia ya Kak ya. Di samping garis yang mendatar. Caranya 40 dibagi 2 yaitu 20. Tulis di bawahnya. 60 dibagi 2 yaitu 30. Udah? Buat lagi garis. Oke. 20 dan 30 mau dibagi angka berapa? Bu, masih bisa dibagi 2. Boleh, tulis lagi angka 2. 20 dibagi 2 yaitu 10. 30 dibagi 2 yaitu 15. Belum selesai. Lanjut, buat garis lagi. Dibagi angka berapa? Bu, angka 3, tapi 10 tidak bisa. Boleh kamu tulis angka 3 karena 15 masih bisa. Tapi Bu, 5 bisa. 5 juga bisa. Boleh 3 dulu. Boleh juga langsung 5. Oke? 10 dibagi 3 bisa atau tidak? Habis atau tidak? 10 dibagi
10. Karena tidak habis dibagi 3, masih ada sisa 1. Oh, berarti tidak bisa ya dibagi 3. Sekarang 15 dibagi 3, 5. Oke. Belum selesai, kita garis lagi. Dibagi angka berapa? Angka 2 Bu 10. Boleh, kita tulis angka 2. Boleh nggak Bu saya bagi 5? Tidak apa-apa, tulis 5 di sini. Oke, 10 dibagi 5 yaitu 2. 5 dibagi 5 1. Udah selesai Bu? Belum. Kita selesaikan sampai bawahnya menjadi 1 semua. Baru itu bisa dikatakan selesai. 2 dan 1 dibagi angka prima berapa? 2, 3, 5, 7 atau yang mana? Tinggal 2 ya kan? Berarti kita bagi angka 2. 2 dibagi 2, 1. Karena ini sudah 1, sudah nilai akhir, kita tidak perlu membagi lagi. Tulis aja turunkan angka 1. Ini sudah 1 semua, berarti sudah selesai. Jawabnya begini, baru 1 proses. Kita cek. Angka 2 ini 40 dan 60 dua-duanya bisa atau tidak dibagi 2? Karena bisa, 40 bisa dibagi 2, 60 juga bisa dibagi 2, maka angka 2 kita lingkari. Kita tandai dulu yang bisa dibagi dua-duanya. 20 bisa nggak dibagi 2? Bisa. 30 bisa nggak dibagi 2? Bisa. Oh, berarti dua-duanya nih 20 dan 30 sama-sama bisa dibagi angka 2. Lingkari lagi. Sekarang angka 3 apakah kita lingkari? Kita cek. 10 bisa nggak dibagi 3? Tidak bisa. 15 bisa nggak dibagi 3? Bisa. Karena hanya 15 yang bisa dibagi 3, 10-nya tidak bisa, maka ini tidak boleh dilingkari. Tidak boleh. Kenapa Bu? Nanti kita cek sama-sama ya. Kenapa ditandai? Itu untuk membedakan KPK dan FPB. Oke? 3 tidak kita lingkari. Sekarang lanjut ke angka 5. 10 bisa dibagi 5? Bisa. 5 bisa dibagi 5? Bisa. Karena bisa dua-duanya dibagi 5, kita lingkari. Lanjut. 2 bisa nggak dibagi 2? Bisa. Karena yang 1 ini sudah selesai, berarti yang bisa cuma angka 2. 2 yang ini tidak dilingkari. Karena yang satunya sudah selesai, yang ini yang belum selesai. Harus dua-duanya baru dia bisa dilingkari. Proses kedua. Sekarang cara menentukan KPK dan FPB. Tulis KPK atau mau FPB dulu yang enak boleh. FPB. Oke. FPB dari 40 dan 60 adalah nih yang dilingkari khusus spesial untuk FPB. Angka berapa saja? 2. Jangan lupa dikali. Semua materi KPK dan FPB itu menggunakan perkalian. 2 dikali 2 dikali 5. 2 dikali 2 dikali 5. 3 sama 2 yang bawah? Tidak. Tidak kita pakai di FPB ya kan? Karena 3 dan 2 yang tidak dilingkari ini, dia tidak bisa dua-duanya. Oke, jadi tinggal 2 dikali 2, 4 dikali 5. Yaitu 20. Inilah FPB dari 40 dan 60. Paham? Lanjut mencari KPK. KPK apakah yang tidak dilingkari? Tidak. KPK semua faktor prima yang digunakan itu untuk KPK. FPB hanya yang dilingkari.
semua bilangan prima yang digunakan. Nih, 2, 2, 3, 5, 2. Oke, kita tulis mulai ya. Ada berapa duanya? 1, 2, 3. Kita tulis semuanya. 2 dikali 2 dikali 2. Duanya ada 3. Kemudian kali berapa lagi? Dikali 3 dikali 5. Oke. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Duanya ada 3. Dikali 3 dikali 5. Bu, boleh nggak kalau saya tulisnya langsung? 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5 dikali 2. Boleh, sama saja. Tapi biasanya untuk faktorisasinya kita berurutan dari angka yang terkecil baru yang terbesar. Hasilnya akan tetap sama. Kita langsung ya. 2 dikali 2 dikali 2. 2 dikali 2 4. 4 dikali 2 8. 8 dikali 3 dikali 5. 8 dikali 3 24 dikali 5 adalah 120. Berarti KPK-nya adalah 120. Paham semuanya untuk mencari FPB dan KPK? Oke kakak, sekarang kita akan beralih ke contoh soal kedua. Tentukan KPK dan FPB dari 12, 30, dan 42. Caranya sama seperti tadi. Berhubung tadi ada 2 angka, sekarang ada 3 angka, maka kolomnya juga bertambah. Perhatikan, tulis dulu angkanya 12, 30, dan 42. Sama seperti tadi. Kemudian kita batasi dengan garis. Oke? Kita batasi dengan garis. Sekarang kita cek. 12, 30, dan 42 bisa dibagi angka prima berapa? Oke? Bisa Bu dibagi 2? Boleh. Kita tulis 2 di sini. 12 dibagi 2, 6. 30 dibagi 2, 15. 42 dibagi 2, 21. Garis lagi. Dibagi angka berapa? Angka 2 Bu, bisa. Oke, ada lagi contoh yang lain. Boleh nggak Bu? Saya bagi 3. Soalnya bisa nih Bu dibagi 3. Boleh. Selama masih bisa, silahkan. 1 boleh 2, boleh 3-tiganya selama ada yang bisa dibagi dengan bilangan prima, boleh. Dibagi angka 3. 6 dibagi 3, 2. 15 bagi 3, 5. 21 bagi 3, 7. Belum selesai. Kita bagi lagi. Dibagi angka berapa? Angka 2. Nih 2, 5, dan 7. 2, 5, dan 7 dia sudah bilangan prima semua. Berarti kita satu-satu. Dibagi 2. 2 dibagi 2, 1. 5 dibagi 2 tidak bisa karena dia ada bersisa. Yaitu tulis lagi karena tidak bisa dibagi 2. 7 bisa nggak dibagi 2? Tidak habis Bu, maka tulis 7 lagi. Turunkan saja. Kemudian kita garis lagi. Dibagi berapa? 5. 5 bilangan prima. 3 bisa nggak Bu? 5 bisa nggak dibagi 3? Tidak bisa karena 5 dan 7 sudah bilangan prima. Jadi sudah tidak bisa dibagi angka yang lain kecuali 5 dan 7 itu sendiri. Karena sudah 1, turunkan. 5 dibagi 5, 1. 7 dibagi 5 tidak bisa, maka turunkan. Kemudian kita bagi lagi dengan angka 7, yaitu bilangan primanya.
Sudah 1, turunkan. Sudah 1, turunkan. 7 dibagi 7, 1. Sudah 1 semua, berarti sudah selesai. Sekarang kita tandai yang dilingkari dan yang tidak dilingkari. Kita cek ya. Kalau tadi 2 angka, sekarang 3 angka. Ini angka 2, 3, 2, 5, 7. Mana yang dilingkari? 12, 30, dan 42 bisa nggak dibagi 2 semuanya? 12 bagi 2 bisa. 30 dibagi 2 bisa. 42 dibagi 2 bisa. Oh, bisa semuanya Bu nih. 12, 30, dan 42 bisa semuanya dibagi 2. Berarti 2 ini kita lingkari. Lanjut. Apakah 3 ini kita lingkari? 6 dibagi 3 bisa? Bisa. 15 dibagi 3 bisa. 21 dibagi 3 bisa. Oh, 6, 15, dan 21 ini semuanya bisa dibagi 3. Berarti ini kita lingkari. Lanjut. 2, 5, dan 7 bisakah semuanya dibagi 2? 2 dibagi 2 bisa, ada hasilnya, berubah. 5 dibagi 2 tidak Bu, karena dia tidak berubah, berarti tidak bisa. 7 dibagi 2 juga tidak bisa. Oh, berarti 2 ini tidak boleh dilingkari. Harus semuanya. Kalau tadi 2 angka berarti 2-duanya. Kalau sekarang 3 angka berarti harus 3-tiganya bisa. Bu, kalau misalnya 2 dan 5 doang bisa nggak? Nggak bisa. 7-nya ketinggalan, kasihan. Jadi harus semuanya. Berhubung ini yang bisa cuma 2, 5 dan 7-nya tidak bisa, berarti 2-nya tidak dilingkari. 5 ini bagaimana? 1 dibagi 5 tidak bisa karena dia sudah selesai. 5 dibagi 5 bisa, tapi 7-nya tidak. Berarti 5 tidak bisa dilingkari. 7 yang ini bagaimana? Sama. 1-nya udah selesai, hanya 7 doang. Hanya 7 saja yang bisa dibagi dengan 7. Berarti dia tidak bisa dilingkari. Sudah selesai mana yang dilingkari dan yang tidak. Sekarang kita ke permintaan soal. FPB. Ingat, tadi di contoh 1 sudah kita catat bahwa mencari FPB hanya yang dilingkari. Angka yang hanya dilingkari yaitu angka 2 dan 3. Berarti 2 dikali 3. Berapa 2 dikali 3? 6. Ya, itulah FPB-nya. Sekarang berapa KPK-nya? Kalau FPB hanya yang dilingkari, maka KPK semua bilangan prima yang kita pakai di soal. Bukan yang ini ya, tapi semua bilangan prima yang ini. Bukan yang tidak dilingkari, tapi semua yang dilingkari iya, yang tidak juga iya. Dimulai dari angka terkecil. Oh, ada angka 2. Angka 2-nya ada berapa? Ada 2. Tulis semuanya. 2 dikali 2. Terus ada angka 3. 5 dan 7. Tulis. Dikali 3, dikali 5, dikali 7. Hasilnya 2 dikali 2, 4. Dikali 3, dikali 5, dikali 7. Bu, saya mau langsung aja Bu. 2 kali 2, 4 kali 2, 12 kali 5, 60 kali 7. Boleh. Mau satu-satu silahkan. Yang jelas hasilnya sama, yaitu 420. Inilah KPK-nya.